Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kita bertemu pada topik kedua, pemasaran farmasi dengan topik konsep pemasaran pasar, segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Untuk menyasar pemasaran pasar, kita membutuhkan 3 proses, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Latar belakang yang mendasari 3 hal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perusahaan dapat melayani seluruh kebutuhan kelompok pembeli karena adanya keterbatasan sumber daya dan kapabilitas perusahaan tersebut. Selain itu, pelanggan juga sangat banyak ragam tuntutan, kebutuhan, atau keinginannya. Berpencar lokasinya, dan ada pesaing yang memiliki posisi lebih kuat untuk melayani segmen pasar tertentu. Hal-hal tersebut yang menyebabkan apabila sebuah perusahaan ingin memasuki suatu pasar, dia membutuhkan strategi berupa segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk. Segmenting juga didefinisikan sebagai proses identifikasi dan penggambaran kelompok pembeli yang menjadi sasaran. Adapun peran dari segmenting adalah perusahaan lebih fokus mengalokasikan sumber dayanya. Segmenting juga menjadi dasar penetapan target pasar atau targeting dan memberikan acuan bagi penetapan posisi pasar suatu produk. Segmenting menjadi faktor kunci untuk mengalahkan pesaing melalui ketepatan positioning. Dasar-dasar penetapan segmenting. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografik. Untuk segmentasi geografik, pasar dibagi menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, atau kota. Sebuah perusahaan mungkin saja memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik, atau beroperasi di semua wilayah, tapi lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Ada juga perusahaan yang meregionalkan program pemasarannya untuk wilayah tertentu. Perusahaan tersebut melokalkan produk iklan, promosi, dan usaha penjualan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk segmentasi berdasarkan demografik, kalau tadi untuk yang geografik kan berdasarkan wilayah ya. Untuk demografik, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Segmentasi demografik paling populer untuk menentukan kelompok-kelompok pelanggan. Kenapa? Karena keinginan, kebutuhan, dan tingkat pemakaian konsumen sering berkaitan sangat erat dengan variabel demografis, dan juga segmentasi demografik lebih mudah diukur daripada kebanyakan variabel yang lain. Selain segmentasi geografik dan demografik, ada juga namanya segmentasi psikografik. Jadi untuk segmentasi psikografik, pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Sebagai contoh, misalnya penjualan atau produsen dari merek BMW. Kita tahu bahwa untuk pengguna BMW itu adalah pembeli yang memiliki kelas sosial yang tinggi. Oleh karena itu, untuk segmentasi mobil BMW, maka dia berdasarkan segmentasi psikografiknya, dalam hal ini adalah kelas sosial. Untuk segmentasi berikutnya dari perilaku, juga bisa pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan sikap dan perilaku. Ini banyak juga terjadi pada pemilihan untuk penggunaan obat ya. Jadi sebagai contoh saja, penggunaan obat generik dan obat branded generik atau obat paten misalnya. Pemilihan
kedua jenis obat tersebut bisa didasari oleh sikap yang kemudian menghasilkan perilaku pemilihan jenis tertentu. Ada yang menganggap bahwa penggunaan obat-obatan generik itu tidak akan memiliki efikasi atau khasiat ya. Itu menyebabkan mungkin perusahaan menjadi berpikir bahwa untuk produksi obat dengan zat aktif tertentu itu bisa dikeluarkan dalam dua jenis, yaitu untuk generiknya dan untuk branded generiknya. Yang mendasari adalah terkait dengan segmentasi perilaku, yaitu sikap konsumen. Syarat segmentasi yang efektif, segmentasi harus measurable, accessible, substansial, differentiable, dan actionable. Measurable artinya besar ukuran, daya beli, dan profil pasarnya harus dapat diukur. Accessible artinya dapat dijangkau dan dilayani secara efektif untuk segmen-segmen pasar yang dipilih. Substansial artinya segmen yang dipilih cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Differentiable artinya segmen-segmen yang dipilih dapat dibedakan dengan jelas. Sementara untuk actionable artinya segmen tersebut dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi pada saat tadi memilih untuk segmen demografi misalnya, maka kelima syarat segmentasi yang efektif ini harus masuk dan dipikirkan di dalamnya. Apabila tadi sebelumnya kita telah menetapkan segmen pasar, artinya kita misalnya sudah memilih bahwa produk ini nanti kita pilih berdasarkan segmen perilaku tadi misalnya ya, sikap. Maka selanjutnya tahapannya setelah segmenting adalah targeting. Suatu produk itu membutuhkan penetapan pasar sasaran, yaitu tindakan evaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Targeting juga merupakan evaluasi terhadap berbagai segmen yang dipilih dan memutuskan suatu program di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Tadi sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan obat ingin memproduksi obat dengan zat aktif tertentu. Nah, kemudian dari sisi sikap, produsen tersebut berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk menjangkau dua pasar, orang-orang yang menggunakan generik dan menggunakan branded generik. Nah, pemilihan segmen tadi perlu ada evaluasi. Bagaimana daya tarik segmen pasar pengguna obat generik dan bagaimana daya tarik segmen pasar pengguna obat branded generik. Kemudian evaluasi tersebut memikirkan banyak hal. Salah satunya adalah kemampuan dari perusahaan tersebut atau sumber daya yang dimiliki. Nah, evaluasi juga terkait dengan bagaimana kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Misalnya saja, untuk yang obat generik, ternyata pesaingnya sudah banyak. Dan kemudian secara kemampuan sumber daya yang ada di perusahaan tidak memadai untuk menghasilkan dua jenis tersebut. Maka perusahaan akan memilih untuk tetap memproduksi sementara ini atau dalam jangka waktu tertentu mungkin beralihnya ke branded generik dengan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, itu adalah fungsi targeting. Jadi untuk targeting terdapat evaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar, kemudian nanti akan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Ini yang tadi sempat saya sampaikan pada slide sebelumnya. Faktor penting yang harus
pertimbangkan pada saat proses pemilihan target atau sasaran pasar atau targeting, itu ada ukuran segmen dan pertumbuhannya. Ada yang ukurannya besar dan pertumbuhan tinggi. Ada ukurannya tidak terlalu besar dan pertumbuhannya sedang. Nah, harus dipikirkan oleh perusahaan dia mau mengambil pasar yang mana. Daya tarik struktur segmen juga perlu dipikirkan oleh perusahaan. Ukurannya besar. Artinya apa? Pelanggannya itu banyak, tapi pesaing juga banyak. Market share-nya besar. Jadi kuenya itu besar dan banyak juga yang ingin berebut. Atau mungkin struktur segmen pasar kita adalah ukurannya kecil, tapi pesaingnya sedikit. Nah, ini harus dilihat oleh perusahaan dalam mempertimbangkan targetingnya. Nah, selain itu, tadi juga sudah sempat saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa tujuan dan sumber daya perusahaan itu juga harus dipertimbangkan. Ukuran yang besar dan daya tariknya yang tinggi belum tentu dimasuki perusahaan jika tujuan dan sumber dayanya tidak sesuai. Tadi sebagai contoh ya, kita mau menyasar ke dua jenis tadi, generic dan branded generic, tapi ternyata sumber dayanya tidak sesuai, maka kita juga harus melihat kepada kemampuan perusahaan dan kemudian memilih mana yang paling besar dari sisi kemanfaatannya dan keberlanjutannya. Setelah evaluasi dalam targeting dilakukan, perusahaan akan memilih dan memutuskan satu atau lebih segmen untuk dijadikan pasar sasaran. Nah, perusahaan dapat memilih strategi pemasaran, apakah ingin melakukan pemasaran tidak terdiferensiasi, pemasaran terdiferensiasi, atau pemasaran terkonsentrasi. Mahasiswa semua, silahkan dipelajari lebih dalam secara mandiri apa itu pemasaran tidak terdiferensiasi, apa itu pemasaran terdiferensiasi, dan apa itu pemasaran terkonsentrasi. Akan lebih mudah memahaminya jika kalian juga bisa melihat contoh-contohnya atau menemukan contoh-contoh dari masing-masing strategi pemasaran tersebut. Ini saya berikan satu contoh untuk pemasaran terkonsentrasi ya. Untuk pemasaran terkonsentrasi, perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga perusahaan mencari pangsa pasar atau market share yang besar dalam sebuah subpasar daripada mengejar market share yang kecil dalam sebuah pasar yang besar. Jadi contohnya begini, mungkin kalian pernah mendengar ada produk obat sakit mata ya dari Sendo. Nah, itu kan sebenarnya pangsa pasar dari obat tersebut itu pasarnya itu sebenarnya besar ya, kuenya itu besar walaupun dia ukurannya kecil. Artinya apa? Pelanggannya itu sebenarnya sedikit. Ya, pelanggannya sedikit atau yang membutuhkan sedikit, tidak banyak, tapi yang bermain di situ juga sedikit. Nah, dan itu ternyata dipilih oleh produsennya daripada harus mengejar market share yang kecil atau kuenya kecil pada pasar yang besar. Artinya apa? Pesaingnya banyak. Nah, dia hanya terkonsentrasi untuk obat mata saja perusahaan tersebut. Ya, itu disebut sebagai pemasaran terkonsentrasi. Mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang juga sesuai. Nah, silahkan mahasiswa secara mandiri mencari mengenai contoh-contoh untuk ketiga strategi pemasaran ini agar dapat lebih memahaminya. Lakukan segmenting dan targeting. Maka langkah ketiga adalah penentuan posisi produk atau positioning. Positioning adalah cara produk yang ditetapkan oleh konsumen berdasarkan beberapa atribut
penting yang diduduki oleh produk tersebut dalam ingatan konsumen dalam hubungannya dengan produk pesaing. Artinya begini, pada saat kita memikirkan suatu produk atau merek tertentu, pada saat kita disebutkan terkait suatu kondisi misalnya, maka disitulah produk tersebut sebenarnya menempati posisi tertentu dalam benak kita. Sebagai contoh, kalau misalnya saya bilang kalau panas dalam enaknya minum apa ya? Nah, kemudian ada yang menjawab larutan penyegar cap kaki 3. Nah, artinya apa? Sebenarnya dengan merek, produsen dari larutan cap kaki 3 sudah memberikan positioning dalam benak konsumen bahwa kalau misalnya panas dalam, ya larutan cap kaki 3. Nah, mungkin ada lagi dalam kasus yang lain, aduh ini panas dalam, ini harus minum apa? Larutan penyegar apa? Ya yang ada badaknya. Nah, itu sudah positioning juga. Artinya bagaimana produk itu menduduki atau memasuki pikiran atau dalam ingatan konsumen, itulah yang disebut positioning. Jadi konsumen akan memilah antara produk yang ada di ingatannya dan membandingkannya dengan produk pesaing. Nah, suatu perusahaan yang ingin mengeluarkan suatu produk, dia harus berhasil melakukan positioning. Bagaimana dia ingin melihat, membuat produk yang dia ciptakan itu hadir di benak konsumennya. Itu intinya untuk positioning. Nah, tadi pembuka untuk positioning ya. Untuk positioning sendiri, kenapa sih ada positioning sebagai hal yang penting untuk dipertimbangkan pada saat produsen ingin mengeluarkan sebuah produk? Jadi konsumen atau pelanggan itu menentukan pilihan setelah dikomparasikan dengan produk alternatif yang diproduksi oleh pesaing. Contoh mudahnya saja, pada saat kita ke supermarket ya, pada saat kita ingin membeli sesuatu, ini cewek-cewek biasanya yang kelamaan bengong di depan rak ini ya, kebutuhan harian, biasanya bingung milih merek ini atau yang ini. Nah, pada saat konsumen itu menghadapi beberapa produk, maka dia akan menentukan pilihan setelah dikomparasikan dengan produk alternatif yang diproduksi oleh pesaing. Itu bisa dari fungsinya, bisa jadi dari produknya, artinya kemasannya mungkin lebih menarik, atau mungkin ukurannya juga bisa. Nah, ini mendasari konsumen untuk menetapkan pilihannya. Apa itu setelah dibandingkan dengan produk alternatif atau produk yang lain. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh produsen agar produknya itu dipilih oleh pelanggan? Ada 3 hal, kita akan bahas bersama-sama pada slide-slide berikutnya. Baik, bagaimana caranya menanamkan produk kita di benak konsumen? Yang pertama, identifikasi keunggulan bersaing atau comparative advantage. Pelanggan memilih produk dan jasa yang memberikan value terbesar, value atau nilai terbesar. Nah, keunggulan ini dibandingkan pesaing dapat diperoleh dengan menawarkan value yang lebih besar kepada konsumen dengan harga lebih rendah, atau dengan memberikan manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi. Nah, jadi ada bukan hanya satu cara ya, bukan hanya value-nya besar dengan harga rendah, tapi bisa juga kemanfaatannya tinggi. Jadi kemanfaatannya yang diperbesar karena harganya emang sudah tidak bisa turun lagi. Nah, untuk proses identifikasi keunggulan bersaing ini bisa dari produknya. Nah, kita bisa mendiferensiasikan produk secara fisik misalnya melalui keawetan, keandalan misalnya, atau mudah diperbaiki.
Untuk diferensiasi atau keunggulan atau pembeda dari sisi layanan bisa jadi dengan cara servis yang menyertai produk. Misalnya, ini servisnya maksudnya pelayanan ya, delivery yang cepat atau pengantaran yang cepat, nyaman, dan dapat juga melalui servis pemasangan misalnya. Contoh misalnya kita beli AC. AC itu kan biasanya diferensiasi layanannya, misalnya untuk merek tertentu dia diantar langsung ke rumah, kemudian dipasang, kemudian bahkan ada yang namanya service after sales, atau pelanggan boleh melakukan atau meminta perbaikan pada kurun waktu tertentu setelah pembelian dilakukan. Nah, itu diferensiasi layanan. Ada juga diferensiasi personel dengan cara memperkerjakan dan melatih orang yang lebih baik dibandingkan pekerja di perusahaan pesaing. Nah, yang lebih expert mungkin, lebih berpengalaman, nah itu yang dipekerjakan. Ada lagi diferensiasi citra. Berusaha menekankan citra yang membedakan dari pesaing, bisa melalui merek atau simbol. Nah, ini yang banyak juga dilakukan. Contoh saja, sekarang kita bisa melihat merek sepatu ya, naik dengan hanya ada tanda checklist, kita sudah tahu itu pembeda dia dari pesaingnya. Jadi kalau misalnya tandanya sudah tanda centang, kita tahu itu merek apa, kemudian kita juga tahu kualitasnya. Nah, itu diferensiasi atau pembeda dari sisi citra. Ya, jadi identifikasi dulu keunggulan bersaingnya apa dari produk kita, sehingga kita bisa merencanakan atau melakukan strategi berikutnya agar positioning kita lebih baik. Setelah memilih keunggulan bersaing, nah kan ada beberapa misalnya. Kita pilih keunggulan bersaing yang tepat. Apa itu keunggulan bersaing yang tepat? Yang potensial. Nah, keunggulan bersaing yang potensial bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, kita harus menentukan berapa banyak keunggulan yang dipromosikan. Kemudian menetapkan keunggulan mana yang dipromosikan. Misalnya kita punya beberapa keunggulan terkait produk kita punya, keunggulan terkait dengan servis kita punya, keunggulan personil punya, keunggulan citra juga punya. Nah, mungkin saja sumber daya kita tidak memungkinkan untuk siap secara keseluruhan. Nah, maka kita akan menetapkan keunggulan mana yang akan dipromosikan atau disampaikan atau dikomunikasikan. Ini ada di tahap ketiga nanti komunikasi. Ya, jadi sampai di sini produsen harus memilih keunggulan bersaing yang tepat, yang mana atau berapa banyak dan mana saja yang akan dipromosikan. Setelah kita mengidentifikasi keunggulan bersaing, kemudian menetapkan keunggulan bersaing yang tepat, maka langkah terakhir dari positioning adalah melakukan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pilihan posisi tersebut kepada pelanggan. Pada saat komunikasi ini, yang harus tersampaikan adalah apa sih bedanya produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Nah, hal ini harus dinyatakan dengan jelas dan to the point, sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang ganda atau persepsi yang bebas pada saat dia sampai ke konsumen. Kemudian media penyampaian juga disampaikan yang paling mudah menjangkau konsumen. Nah, dengan penyampaian komunikasi yang efektif, harapannya rangkaian dari tadi segmenting, targeting, kemudian di akhirnya ada positioning, itu sesuai dengan yang kita harapkan bahwa produk kita di awal itu dikenal oleh pelanggan dengan keunggulan yang lebih atau value yang lebih dibandingkan dengan pesaing. Demikian mahasiswa untuk materi kita terkait dengan konsep pemasaran pasar, segmenting, targeting, dan positioning.
perlu saya ingatkan kembali adalah untuk segmenting itu kita menetapkan segmen-segmen atau kelompok-kelompok mana saja yang akan kita masuki. Bisa jadi dari beberapa unsur atau segmentasi ya, misalnya dari demografi kita memilih juga, dari perilaku kita juga memilih, itu bisa. Jadi tidak hanya harus satu saja atau tidak demikian. Nah, setelah kita memilih kelompok-kelompok segmen yang mana, maka selanjutnya adalah targeting, atau di sini kita mengevaluasi dari pilihan-pilihan tersebut mana sih yang akan kita ambil. Kemudian tentu saja itu disesuaikan dengan kemampuan, tujuan, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga ditetapkan satu atau lebih segmen yang memang akan dimasuki oleh produk kita. Nah, setelah itu masuk ke positioning. Positioning artinya menempatkan produk kita di benak konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, ketiga hal ini adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh produsen saat dia ingin mengeluarkan suatu produk atau jasa. Nah, itu rangkuman dari materi kita untuk materi kedua pemasaran farmasi. Semoga dapat menambah pengetahuan para mahasiswa, dan untuk praktek dari materi ini akan saya sampaikan secara terpisah pada panduan praktek materi 2 pemasaran farmasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.